Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi Bukwende HKBP nomor 537 ayat 4. Oh Tuhan, saya tatap mahanian pangulana met-mete nagale dohami nagogogo gomus tiap kami sude mudarmu sambing haporusani ihami pangulan monang dohami di bahenho naik monang di portibion curbuni hapur suhoni tangan mo tibura Tuhan Yesus curbuni hapur suhoni tangan mo tibura Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Kamis 25 September 2020 dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 27 mengatakan, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Alai naoto di rohani portibion dipilit debata la hopailahon akkanabisu jala nagale di portibion dipilit debata la hopailahon nagugu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Adoniram Judson tahun 1788 sampai 1850 dikaruniai otak yang cerdas. Ia belajar membaca pada usia 3 tahun, dapat menerjemahkan bahasa Yunani pada usia 12 tahun, dan mendaftar di Brown University saat berusia 16 tahun. Di sana ia berteman dengan Jacob Imes, seorang pria yang menolak mukjizat Alkitab. Saat Judson lulus sebagai lulusan terbaik pada tahun 1807, ia begitu dipengaruhi oleh Jacob Imes sampai-sampai ia menyangkal iman Kristianinya. Suatu malam, saat Judson sedang menginap di sebuah penginapan di desa, ia merasa terganggu oleh erangan seorang pria di kamar sebelah di mana dia menginap. Keesokan paginya ia bertanya kepada pemilik penginapan tentang pria yang sakit itu. Ia diberitahu bahwa pria tersebut telah meninggal. Namanya adalah Jacob Imes. Peristiwa kebetulan yang mengejutkan, yaitu bahwa ia berada dekat dengan temannya pada saat detik-detik kematiannya, membuat Judson heran.
Ia merasa terdorong untuk mencari jiwanya sendiri dan memohon pengampunan Allah atas penyangkalan imannya. Sejak saat itu, ia mulai hidup bagi Tuhan. Allah memimpinnya untuk mempelopori pekerjaan misi pekabaran Injil di Burma. Pada akhir hidupnya, Adoniram Judson dapat melihat kembali pelayanannya yang telah merintis lusinan gereja dan memengaruhi ribuan orang untuk menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Rasul Paulus mengungkapkan kesadaran yang amat dalam bahwa orang bodoh dan lemah justru dipilih Allah mendapat tempat untuk pelayanan Tuhan. Orang yang merasa dirinya tidak berdaya, lemah, dan bodoh cenderung membutuhkan pertolongan dan bantuan, dan mendambakan kehadiran serta persahabatan. Mereka-mereka yang menunjukkan hidup ketergantungannya kepada Allah. Mereka benar-benar mengakui kebutuhan mereka akan kehadiran Tuhan. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap Allah. Sebaliknya, orang yang mencari pengaruh, pujian, dan kekayaan untuk diri sendiri sering tampak sulit untuk terbuka kepada Allah karena merasa dirinya mampu dan tak membutuhkan bantuan orang lain. Seperti orang Farisi yang cenderung lebih tertarik melihat penampilan luar dengan balutan rohani demi membangun reputasi di depan orang banyak. Allah tidak tertarik dengan topeng semacam itu. Hatinya terpikat pada orang yang menyadari ketidakberdayaannya, bersedia mengandalkan kehadiran dan kekuatan Tuhan dalam hidup dan kehidupannya. Merekalah yang dipilih Allah, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri di hadapannya, bermegah oleh dan di dalam Tuhan. Itulah kabar baik. Itulah Injil. Bagi dunia, Injil itu suatu kebodohan. Mengapa? Dunia menganggap bahwa kepercayaan kepada Kristus adalah kekonyolan. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah mati disalib dianggap hidup? Bagaimana mungkin seseorang yang mati disalibkan dianggap sebagai juru selamat? Bagaimana mungkin seorang manusia dianggap sebagai Allah? Bagi dunia, kepercayaan seperti itu sama sekali tidak masuk akal. Hanya orang bodoh yang meyakininya. Namun, syukur kepada Allah, Anda dan saya tidak perlu cemas. Allah berjanji bahwa Dia akan memakai orang-orang yang bodoh menurut dunia untuk mempermalukan dunia. Tuhan rindu untuk menyatakan dirinya kepada dunia. Dia hendak memakai orang yang cukup bodoh dan mempercayai berita Injil guna menyatakan kebesaran dan keagungannya di tengah-tengah dunia. Melalui kehidupan orang percaya, dunia akan melihat bagaimana kuasa dan anugerah Tuhan bekerja. Dunia akan menyaksikan bahwa percaya kepada Kristus itu ternyata bukanlah tindakan bodoh seperti yang mereka tuduhkan.
Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipakai Allah untuk memalukan orang-orang yang kuat. Siapkah Anda dianggap sebagai orang bodoh oleh dunia karena berpegang kepada janji Tuhan Yesus Kristus? Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima kemuliaan dan puji-pujian sampai selama-lamanya. Engkau telah menderita sengsara, darah-Mu dicurahkan untuk kami orang yang berdosa, supaya kami hidup. Engkau telah mengutus murid-murid-Mu memberitakan Injil kesukaan itu ke seluruh dunia. Mereka yang bodoh bagi dunia, Tuhan pilih untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, Tuhan pilih untuk memalukan apa yang kuat. Karena itu kami bersukacita, sebab Injil itu telah sampai kepada kami. Utuslah penginjil-penginjil-Mu juga kepada bangsa-bangsa lain yang masih belum mengenal Engkau. Jauhkanlah mereka dari penganiayaan dan tipu muslihat si iblis. Sisihkanlah segala yang dapat menghambat pengembangan Injil-Mu. Tuhanlah kiranya yang melunakkan hati mereka yang masih menentang Injil-Mu, membuli jemaat-Mu ketika melakukan ibadahnya. Panggil dan bawalah pulang umat manusia dari seluruh dunia, agar mereka datang beramai-ramai ke dalam gereja-Mu untuk menjadi kemuliaan dan kebesaran Allah untuk selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 537 ayat 4. Kuatkanlah hamba-Mu ya Tuhan, semua pekerja lemah. Kami yang lemah, Kau yang perkasa, tolong hamba-Mu ya Tuhan. Hanya darah-Mu yang maha kudus, naungan dari hamba-Mu. Engkau menginginkan kami menang dalam tiap pencobaan. Beratnya kesusahan-Mu, tabahlah menunggu Tuhan Yesus. Beratnya kesusahan-Mu, tabahlah menunggu Tuhan-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.